Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali kita di acara Kupas Tuntas Gold. Rekan trader, di penghujung hari ini, penghujung hari masih jauh sebenarnya. Sebelum kita masuk di pasar zona Amerika, kita akan kembali lagi membahas tentang pergerakan pair gold pada saat ini. Kita tahu bahwa gold pada hari ini, saat ini dia semakin tinggi karena macetnya negosiasi hutang Amerika. Kita coba langsung lihat aja di platform rekan trader bagaimana gold rekan trader sekarang. Rekan trader bisa lihat di sini meneruskan analisa harian kita di pagi hari. Gold telah sempat menyentuh level 1985. Ini sama seperti apa yang saya prediksikan pada analisa harian kita pada pagi hari. Jadi analisa harian saya pada pagi hari itu tepat ya. Prediksinya tepat. Ya, bukan tepat sih, mau bilang tepat juga sih salah, tapi mendekati kebenaran, ya. Mendekati kebenaran. Dan sekarang dia sedang berusaha sempat tadi menyentuh 1985, dia agak sedikit turun dulu ya, berkonsolidasi dan kita melihat seberapa besarkah pergerakannya. Nah, ini yang paling saya senang. Karena apa, rekan trader? Nanti malam akan ada non-farm payroll lagi. Pertemuan FOMC, ya. Rekan trader harus lihat dan pahami bahwa pertemuan FOMC ini dia merupakan pertemuan yang penting karena dia benar-benar memberikan arahan terhadap arah pergerakan perekonomian Amerika selama 1 bulan ke depan. Ditandai dengan dirilisnya ya tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Dari tingkat suku bunga yang dirilis itu kita bisa mengetahui bahwa seberapa besarkah pergerakan dari perekonomian Amerika. Apakah dia dovish atau dia hawkish? Apabila dia hawkish, otomatis kemungkinan besar dolar itu akan menguat. Dan apabila dia dovish, artinya ya pelemahan terhadap dolar selalu akan terjadi, ya. Akan tetapi apabila dia hawkish, biasanya hawkish akan menimbulkan permasalahan terutama dalam perbankan ya. Itu seperti kayak gitu kalau terjadi permasalahan ya. Nah, dan biasanya kalau hawkish itu di saat terjadi inflasi yang tinggi, makanya dinaikkan tingkat suku bunga. Nah, permasalahannya kita akan lihat sekarang ini Amerika kan sedang dilanda permasalahan hutang dan lain-lain. Akibat permasalahan hutang tersebut rekan trader, kita bisa lihat bagaimana pergerakan dari gold sangat berfluktuatif. Apabila permasalahan hutang ini tidak bisa diselesaikan dan jatuh tempo Amerika gagal membayar hutang, artinya gold ini dia akan ya terbang tinggi-tinggi dan setinggi-tingginya. Tapi apabila Amerika bisa membayar hutangnya, otomatis akan ada gerakan balik dari gold ya. Nah, sekarang kita akan lihat FOMC nanti malam. Secara teknikal rekan trader, kita anggap aja nih secara teknikal. FOMC itu kan nanti kan dia akan terjadi pukul 1 malam dini hari waktu Indonesia bagian barat. Tapi sebelumnya Gubernur Sentral Bank Eropa ya, Christine Lagarde akan memberikan statement. Padahal sebelumnya itu di hari kemarin tidak ada jadwal dia untuk memberikan statement. Tapi hari ini ada jadwalnya. Nah, kita coba kembali lihat ke euro, ke indeks dolar Amerika. Rekan trader lihat, sekarang posisi indeks dolar Amerika itu setelah sempat dia terbang tinggi sampai 103, kemudian jatuh. Kejatuhan dia ini karena barusan aja informasi bahwa masalah negosiasi bank utang agak sedikit tersendat, makanya dia sekarang jatuh ya rekan trader ya. Secara teknikal nih dia jatuh nih. Nah, ini yang saya khawatirkan, kalau memang dia masih jatuh terus masuk di pasar Amerika, otomatis kan kemungkinan misalnya dia akan jatuh sampai di level sini lah, sampai di 103 atau mungkin sampai di 103.312 atau mungkin di 103.260 ya. Nah, artinya dia ini masih punya kemampuan sedikit lagi untuk turun ya. Nah, sedangkan pukul 1 waktu Indonesia bagian barat itu masih jauh. Makanya saya bilang, yang saya ini secara teknikal ya. Begitupun juga kalau rekan trader lihat di gold. Rekan trader lihat ya.
Gold ini masih bisa naik sebenarnya. Kalau saya bilang gold ini masih bisa naik minimal sampai di, kalau saya bilang ya rekan trader ya, gold ini masih, saya tidak mau bilang dia akan kembali lagi masuk di zona sini ya. Di zona sini ya, saya tidak mau bilang di zona 1888 dia pasti akan naik. Saya tidak mau bilang bahwa dia itu akan, sabar saya masuk dulu. Oke, dia masuk di zona sini deh 2022. Ya, sorry. Saya tidak mau bilang dia itu akan masuk di 1994 ya. Oke. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level sini ya rekan trader ya. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 1991 ya. Saya tidak mau bilang, tapi peluang ke sana masih bisa. Ya. Oleh karena itu saya bilang 1888 menurut saya masih bisa dicapai oleh gold saat ini. Masih bisa rekan trader, masih punya peluang. Cuman yang saya mau bilang buat rekan trader, hati-hati pembalikan arah. Ya, karena dia udah sampai di level paling tertinggi di sekitaran 70 sini ya kalau RSI ya. Nah, makanya saya bilang, yang saya takutnya di saat nanti dia terjadi pembalikan arah masuk pasar Amerika dan dia menuju ke non-farm payroll, gold ini menurut analisa saya dia bisa turun. Minimal dia kembali lagi ke level sini rekan trader 1964 rekan trader. Minimal. Nah, di sini. Ya. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang tempat di sini adalah tempat yang harus diwanti-wanti oleh rekan trader karena dia akan berusaha turun sampai level yang paling terendah menurut saya di sekitaran 1964 ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa gold ini akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1991. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa menembus level 2000? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini dia ya. Nah, oke. Apakah dia bisa sampai di level 2000 di sini? Apakah dia bisa sampai di level 2000? Sabar ini saya. Oke. Apakah dia bisa lanjut terus sampai level 2000 sini? Nah, ini kembali lagi saya bilang buat rekan trader, segala sesuatu tuh bisa saja. Ya. Tapi dia memerlukan waktu. 2000 masih bisa. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga 1964 dia akan kembalikan arah. Saya tidak mau bilang dia turun sampai 1955 di bawah sini. Saya tidak mau bilang ya. Saya tidak mau bilang. Nah, tapi ini menurut saya terlalu jauh. Tapi kalau terjadi pelemahan 1964 masih bisa. Ya. Oleh karena itu, rekan trader, kembali lagi saya bilang buat rekan trader, tetap hari ini menjelang FOMC, rekan trader lihat terus. 2000 masih punya kemungkinan, 1964 masih bisa terjadi. Oleh karena itu, rekan trader, FOMC hari ini merupakan berita yang sangat krusial dan akan menentukan arah pergerakan emas selanjutnya. Apakah dia bisa menembus level 2000 atau dia semakin balik lagi ke sekitaran 1964. Rekan trader, demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Kiranya bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.